Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Rabu sore mengakibatkan permukiman warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Meski demikian, warga menolak untuk mengungsi. Ketinggian air di permukiman warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur antara 50 hingga 80 cm. Sejumlah warga mulai menyelamatkan barang berharga mengantisipasi banjir bertambah tinggi. Dan selain akibat hujan deras, banjir ini juga disebabkan akibat meluapnya Kali Sunter yang melintasi permukiman akibat hujan deras di hulu. Sejak awal tahun 2021, permukiman Cipinang Melayu ini sudah terendam banjir hingga 5 kali. Ini air naik baru apa? Baru. Baru. Pas menjelang berbuka puasa. Ini kiriman atau apa, Bu? Biasanya sih kiriman. Karena di sini hujannya sih ya agak lumayan deras juga. Tapi kalau begini ada kiriman juga sedikit. Pemirsa, tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ya, meski sempat saling lempar batu, tawuran berhasil dibubarkan polisi dan kepala lingkungan sebelum meluas. Tawuran antar remaja kembali terjadi di jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan Selasa malam. Remaja dari Kelurahan Labuhan Deli Medan Belawan saling lempar batu dengan remaja kawasan Gang Al-Falah yang bergabung dengan lingkungan 32 Medan Labuhan. Petugas kepolisian langsung terjun untuk menghentikan perkelahian agar tidak meluas. Akibat tawuran ini, lalu lintas tersendat dan sebuah posko keamanan rusak. Pas dilempari sebuah rumah nih, sampai bawa diam. Oh, jadi sampai makanya dibawa ke jalan. Surat lang balik lang, menghancur. Aksi tawuran di bulan puasa ini terjadi untuk yang kelima kalinya. Pemicunya adalah dendam lama yang belum terselesaikan. Diketahui salah satu kubu remaja sengaja melempar petasan ke arah kubu lawan sehingga memicu lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, buntut dari tawuran itu, puluhan ibu-ibu di Medan Belawan mengamuk karena tidak terima karena terkena tembakan gas air mata. Petugas terpaksa menembakkan gas air mata ini untuk membubarkan tawuran antar remaja di kawasan Medan Belawan. Fitri dan puluhan ibu-ibu warga kawasan lingkungan 1 dan 2, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, mengamuk kepada petugas TNI Polri. Fitri protes karena gas air mata yang digunakan untuk membubarkan tawuran berimbas ke perumahan warga. Tidak hanya panas dan pedih di mata, warga yang terkena imbas juga mengaku terkejut hingga sesak nafas. Terlebih, ada banyak anak-anak yang juga ikut terkena imbas. Protes lah Pak, masa kita bukan gas air mata? Anak-anak di dalam ada Pak, apa maksudnya? Pakai logika enggak? Jadi tembak gas air mata tadi, Bu? Iya, gas air mata lah itu rumah tuh kena juga, bocor. Anak-anak di dalam itu apa tuh maksudnya? Enggak kasihan. Pakai logika enggak? Jadi tawuran ini kayak gimana, Bu, ngentikan yang enggak ada? Mana ada solusinya? Ya pejabat-pejabat itulah yang bisa ngatasi masuk kita. Pejabat itulah yang ngatasi masuk kita. Tawuran ini buntut dari serangan kubu remaja Medan Labuan yang menembakkan petasan ke arah remaja yang sedang berkumpul di Medan Belawan. Sehingga menyebabkan aksi saling lempar batu, botol kaca, dan juga molotov. Tawuran baru berhenti setelah petugas kepolisian menembakkan gas air mata dan mengimbau remaja untuk kembali ke rumah masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Bocah 8 tahun jadi korban kekerasan dan eksploitasi oleh neneknya di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga kekerasan itu dipicu karena uang setoran dari hasil mengemis tidak sesuai keinginan sang nenek. Seorang anak diduga jadi korban eksploitasi dan penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang wanita memukul anak berusia 8 tahun yang diduga mengantarkan hasil mengemis yang tidak sesuai permintaan wanita berusia 45 tahun ini. Polrestabes Palembang menangkap pelaku di seputaran lampu merah Jalan Jenderal Sudirman. Pelaku ternyata nenek korban. Kini ia diperiksa terkait dugaan eksploitasi anak dan penganiayaan. Ini neneknya, nenek kandung dari Kenapa, Bu? korban. Cerita, Bu. Disuruh apa, Bu? Aniaya itu, anak itu. Ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak. Iya. Bu, kenapa sampai dianiaya, Bu? Apa tidak mau menuruti pelaku? Itu belum kami dalami, sementara masih akan kami periksa atau integrasi lebih lanjut. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 14 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Masih soal eksploitasi anak pemirsa, seorang wanita mengajak anaknya mencuri pakaian di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Dan saat terciduk, wanita itu bukannya mengakui perbuatannya, tapi malah menuduh anaknya sebagai pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita bersama anaknya tengah berada di toko pakaian. Sang ibu kemudian menawar pakaian incarannya senilai Rp400.000. Saat korban sibuk mengeluarkan pakaian lain, pelaku sengaja menutupi agar putranya yang berada di sebelahnya dengan leluasa memasukkan pakaian incarannya ke dalam tas. Tak butuh waktu lama, pelaku inisial AP bersama anak laki-lakinya berhasil ditangkap pemilik toko. Awalnya pelaku berusaha berkelit, namun saat diperiksa, warga mendapati pakaian yang dicuri disimpan dalam tas yang dibawa anaknya. Pelaku kemudian masih berupaya berkelit dengan menuduh putranya sebagai pelaku. Ketahuannya pas nengok CCTV, kebetulan ibunya dapat, jadi kita tanyalah di situ kan. Cuma geramnya sama si ibu ini udah terbukti dia nggak mau ngaku, dan udah dia ngaku anaknya yang jadi sasaran, anaknya dipukuli. Pelaku kemudian dibebaskan karena korban yang merupakan pemilik toko menaruh simpati kepada putra pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Lampung Tengah, akhirnya terungkap. Ya, polisi menangkap pelaku pembunuhan yang ternyata adalah suami istri korban. Inilah detik-detik tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah meringkus Joko, suami siri dari Reni, wanita 48 tahun yang jasadnya ditemukan di sumur kosong di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Waipangbuan, Lampung Tengah 20 April lalu. Joko mengaku membunuh istri sirinya karena ingin menguasai harta benda korban. Dari tangan Joko, polisi menyita 2 buah mobil yang diduga digunakan pelaku untuk membuang mayat serta uang 30 juta rupiah. Ada orang yang hilang di wilayah Kabupaten Waikanan, kemudian kita kembangkan ke kaki. Memang pelaku memang orang Lampung Tengah. Oh. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih, Bang? Iya, suami. Oh. Tapi korban merupakan istri ketiga. Jasad Reni ditemukan di dalam sumur kosong di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Waipangbuan, Lampung Tengah 20 April lalu. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus plastik dan tidak ditemukan tanda pengenal. Namun di sekitar lokasi polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong yang dijadikan bekal penyelidikan. Dari Lampung, Roy Perleoli, iNews melaporkan. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 2,5 ton. Ya, barang bukti sabu diamankan dari jaringan internasional Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Tumpukan narkoba jenis sabu dengan total berat 2,5 ton ini merupakan hasil pengungkapan kasus dari Bareskrim Mabes Polri. Sabu sebanyak 2,5 ton ini diperkirakan senilai 1,2 triliun rupiah. Barang haram tersebut didapatkan dari sejumlah lokasi di wilayah Aceh dan Jakarta Barat dari tangan jaringan narkoba internasional Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. 18 tersangka ini diamankan, 1 diantaranya terpaksa ditembak mati saat penangkapan.
kita berhasil mengungkap penyelundupan kurang lebih 2,5 ton narkoba jenis sabu asal Timur Tengah dan mengamankan 18 tersangka. 17 warga negara Indonesia, 1 kita lakukan tindakan tegas terukur, kemudian 1 WNA asal Nigeria. 2,5 ton sabu diungkap Barreskrim Polri bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Steven Fatinama, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca ledakan yang menewaskan 2 kakak beradik di Ponorogo, Jawa Timur, Polres Ponorogo mulai lakukan olah TKP. Dalam olah TKP lanjutan, polisi menemukan potongan bagian tubuh korban dan bahan kimia pembuat bubuk petasan. Dalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan di rumah Soimin, warga Dusun Ngasinan, Desa Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, polisi menemukan potongan jasad korban tercerai-berai menjadi beberapa bagian. Polisi menduga bubuk petasan yang meledak sebanyak 4 kg. Polisi juga dibantu warga menyisir hingga radius 100 meter dari titik ledakan. Selain menemukan potongan tubuh korban, polisi juga menemukan selongsong petasan dan bubuk petasan lainnya, bahkan petugas menemukan bahan kimia pembuat bubuk petasan. Mencari bukti yang lain dalam arti potongan kaki tadi itu dan hasil olah TKP yang di atas itu apa? Hasil ledakan itu dari akibat apa begitu. Jadi kita masih lihat hasil olah TKP-nya tersebut, apa dari misu atau dari bahan apa yang terjadi ledakan tersebut. Polisi juga menemukan balon udara berukuran raksasa yang diduga untuk diterbangkan sebagai tradisi Lebaran. Polisi masih menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya ada 2 kakak beradik dilaporkan tewas setelah menjadi korban ledakan di rumahnya sendiri. Diduga korban tewas saat tengah meracik bahan petasan yang akan digunakan untuk Lebaran. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 85 santri, yatim piatu, dan duafa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat keracunan usai menyantap makanan berbuka puasa. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.